Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita sudah memasuki bab inna wa akhwatuha. Jadi kemarin kita sudah mengenal kana wa akhwatuha. Nah, sekarang kita masuk ke inna wa akhwatuha. Jadi perbedaan kana dan inna wa akhwatuha, yang mana keduanya merupakan amil nawasih as-sughra, yaitu amil yang merusak susunan mubtada khobar. Nah, kalau misalkan kana wa akhwatuha itu semuanya murni berupa kalimat fiil. Nah, untuk pembahasan kali ini inna wa akhwatuha yaitu semua hurufnya, semua kalimatnya itu berupa kalimat huruf. Kita sebut dengan huruf an-nasikhah, yaitu huruf yang merusak susunan mubtada khobar. Nah, ada duha sittatu ahruf. Jadi jumlahnya inna wa akhwatuha yaitu ada 6. Yaitu inna, anna, ka'anna, laita, la'alla. Amalnya apa inna wa akhwatuha itu? Amaluha yaitu tadkhulu 'ala mubtada wal khobar fatansibu al mubtada wa yusamma ismuha wa tarfa'u al khobar wa yusamma khobaruha. Jadi inna wa akhwatuha itu masuk ke mubtada dan khobar, mubtada khobar. Nah, dia mempunyai amal tansibul mubtada, yaitu menasabkan mubtada, wa yusamma ismuha, yang mana ketika mubtada itu sudah kemasukan inna wa akhwatuha, yaitu menjadi isimnya inna wa akhwatuha. Dan wa tarfa'ul khobar, merofahkan khobar, wa yusamma khobaruha, dan yang tadinya itu merupakan khobarnya mubtada, ketika kemasukan inna wa akhwatuha menjadi khobarnya inna wa akhwatuha. Gampangnya untuk amalnya inna wa akhwatuha yaitu tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kayak gitu. Amalnya inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, kalau amalnya kana sebalikannya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tinggal dibalik saja. Makanya untuk mengenai pembahasan inna wa akhwatuha itu sendiri itu sangat mudah ketika teman-teman itu paham mengenai kana wa akhwatuha. Nah, ketika teman-teman sudah paham mengenai amalnya kana wa akhwatuha, nah, ketika teman-teman memahami inna wa akhwatuha itu sangat mudah, karena tinggal membalikkan amalnya. Kalau misalkan kana mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar, nah inna mempunyai amal sebalikannya amalnya kana wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, contoh di sini ada Muhammadun mujtahidun. Ini merupakan susunan mubtada khobar. Muhammadun mujtahidun. Ini susunan mubtada khobar yang dari isim mufrad. At-talibani mujtahidani. Susunan mubtada khobar yang dari isim tasniyah. Al-muallimuna mujtahiduna. Ini al-muallimuna mubtada, mujtahiduna khobar dari jama' mudzakkar salim. At-talibatu mujtahidatun. Ini yang jama' muannas salim, akhu kadzu ilmin, ini yang berupa
asmaul khamsah. Nah, semuanya ini dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan asmaul khamsah ini merupakan susunan mubtada khobar sebelum kemasukan inna wa akhwatuha. Nah, ini ntar kalau misal di sini Muhammadun mubtada dibaca rofa, khobar dibaca rofa. Nah, ketika kemasukan inna wa akhwatuha, inna Muhammadan, kan inna mempunyai amal tansibul isma. Inna Muhammadan mujtahidun. Muhammad menjadi isimnya inna, mujtahidun menjadi khobarnya inna. Inna Muhammadan mujtahidun. Nah, at-talibani mujtahidani. Dua santri itu giat. Ya. Inna talibaini mujtahidani. Nah, isim tasnya ketika tingkah nasab dia menggunakan ya. Inna talibaini. Nah, isim tasnya ketika tingkah rofa menggunakan alif dan nun. Berarti mujtahidani. Inna talibaini mujtahidani. Ini jamak mudzakkar salim. Ketika tingkah jernya, tingkah nasabnya, jadi jamak mudzakkar salim, tingkah nasab dan jer itu menggunakan ya. Innal muallimina mujtahidina. Mujtahiduna. Tepo lah, tepo ini ya. Ini mujtahiduna. Ini tepo. Innal muallimin, ini tingkah nasab, ini khobarnya inna, yaitu dibaca rofa menjadi mujtahiduna. Innal muallimina mujtahiduna. At-talibatu mujtahidatun. Inna talibati, jadi alamat nasabnya jamak muannas salim itu dengan menggunakan kasroh ya, jer. Berarti inna talibati mujtahidatin. Nasab dan jernya jamak muannas salim itu menggunakan kasroh. Akhuka dua ilmin inna akhaka. Ini nasabnya ya. Inna akhaka dua ilmin. Rofaknya dua ilmin. Itu ya. Sangat jelas lah. Pokoknya inna di sini mempunyai amal tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Pokoknya ketika inna itu masuk pada susunan mubtada wal khobar, yaitu menasabkan kalimat isim dan merofakkan khobar. Jadi ntar sesuai dengan mubtadanya ya. Ini kan tadi kan berbeda-beda. Ada yang mubtada dengan isim tasniyah, ada yang mubtada dengan jamak mudzakkar salim, ada yang mubtada dengan jamak muannas salim, ada yang dengan asmaul khamsah. Nah, itu disesuaikan dengan i'rabnya masing-masing gitu loh. Nasabnya menggunakan apa, rofaknya menggunakan apa, yang pasti ketika kemasukan inna wa akhwatuha yaitu amalnya menasabkan kalimat isim dan merofakkan khobar. Nah, dicontohkan atau disamakan dengan contoh-contoh yang sudah tertera. Next ya, makna inna wa akhwatuha yang pertama, inna dan anna, yaitu mempunyai faedah, yaitu litaukid, untuk menguatkan. Jadi dengan kita mendatangkan inna, makanya ntar ucapannya itu makin kuat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi kan ketika misal Allahu ghafurur rahim, kurang kuat gitu loh. Dikasih inna untuk menguatkan, busung, kiting, sungguh. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah kalian bahwasanya Allah itu syadidul iqab. Itu orang yang pedih dalam menyiksa. Syadidul iqab.
orang yang keras dalam menyiksa. Oke, inna dan anna faedahnya itu litaukid, untuk menguatkan suatu kalam ya. Misal Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Zaid itu orang yang berdiri. Nah, si mukhatab nggak percaya. Masa? Inna Zaidan qaimun. Sungguh Zaid itu lagi sedang berdiri. Itu faedah taukid. Ya, inna wa anna mempunyai faedah di taukid, yaitu memperkuat ini ucapan. Kemudian ke anna mempunyai faedah tasbih, itu menyerupakan ya, ke anna Muhammadan asadun, seolah-olah Muhammad itu singa, seolah-olah ya, ke anna Muhammadan asadun, ka anna wajhaka, misal jamilun, seolah-olah wajahmu itu jamilun, indah, seolah-olah aja gitu kan. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun, kaca itu kayak kaukab, bintang. Jadi karena silaunya, yaitu kaca itu seolah-olah kayak bintang. Oke, ka'anna mempunyai faedah tasbih, dan lakinna mempunyai faedah istidrak, yaitu menyusuli ya, akan tetapi lah, tapi ini istidrak itu asalnya mempunyai arti menyusuli. Nah, makanya wala budda antas biku al kalam, makanya lakina ini dia harus didahului dengan kalam. Nah, Zaidun ghaniyun ini merupakan kalam ya. Zaid itu siapa sih? Itu orang yang kaya. Nah, ini merupakan kalam. Lakinnahu, akan tetapi Zaid. Nahu di sini merupakan isimnya. Lakinnahu, akan tetapi Zaid iku bakhilun. Itu apa? Medit, pelit. Zaid itu kaya, tapi ya medit, tapi ya pelit gitu loh. Lakinnahu mempunyai faedah istidrak, dengan syarat harus didahului dengan kalam. Oke. Yang kelima ini ya, laita, yaitu mempunyai faedah litamani, yaitu apa? Wa huwa talabu syai'al mustahil lil wuqu' aw ma fihi usrun, yaitu permintaan memintanya sesuatu yang mustahil untuk kejadiannya itu mustahil atau susah. Contoh laitas sabab yaudu yauman, menawa berharap muda kembali suatu nanti. Ini ucapan orang yang sudah sepuh, ucapannya orang tua ya, yang sudah umurnya 80 tahun. Dia berkata laitas sabab yaudu yauman, aduh pengen enom maning, pengen menjadi muda lagi gitu. Itu kan mustahil, itu keinginan yang mustahil untuk dicapai. Qala mu'sir, ada contoh yang lain, yaitu orang yang melarat atau orang yang miskin. Laitali alfa dinarin, aduh kayak ngapa saya mempunyai 1000 dinar. Duh gimana ya rasanya punya uang 1000 dinar. Itu harapan orang yang nggak punya uang, mu'sir ya, orang miskin, orang melarat. Itu gampangnya laita ini mempunyai makna harapan, akan tetapi harapan yang mustahil untuk terjadinya ya, atau susah tadi. Itu yang lafaz laita. Yang terakhir yaitu la'alla, yaitu mempunyai faedah litaraji wa tawaqqa. Nah, di sini tolabul amri al-mahbub, yaitu taraji wa tawaqqa, yaitu harapan yang mungkin terjadinya. La'allan natijata hasanatun, semoga aja nilainya bagus dengan kita
usaha yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan muadalnya 17 ya. Itu ya mengenai makna inna wa akhwatuha. Jadi ntar masih ada sesi yang kedua mengenai inna wa akhwatuha, yaitu membahas mengenai khobarnya inna wa akhwatuha, dan akan dijelaskan juga mengenai gimana peletakan bacaan inna, apakah harus dibaca inna atau anna. Nah, mana ketika ada di depan harus dibaca apa, ketika ada di tengah harus dibaca apa. Apakah harus dibaca inna atau harus dibaca anna. Karena kan kita susah kan ketika kita membaca atau menulis bahasa Arab. Yang benar itu harus kita memakainya inna apa anna. Nah, ntar di sesi kedua ini akan saya jelaskan pertama mengenai khobarnya inna wa akhwatuha beserta penerapan-penerapan dan contoh-contohnya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan melalui komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.